Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah prediksi Desember 2022 khususnya untuk kamu yang punya Sun, Moon, atau Rising Taurus. Nanti aku akan lihat ya bagaimana kondisi general kamu, keuangan, kisah cinta, dan ada pesan semesta juga buat kamu. Tanpa berlama-lama, aku langsung aja masuk ke kondisi general, kondisi umum ya di sini. Oke. Ada gong, ada cup, kangaroo, dan harp. Gini, ini dulu ya, kabar gembira dulu buat kamu. Aku lihat teman-teman di akhir tahun nanti akan ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan besar, dan ini bisa aja dalam banyak hal ya, karena ini readingnya masih di kondisi general, jadi ini bisa aja hal-hal yang berhubungan dengan keuangan kamu. Semoga aja akan ada kabar menggembirakan di sana, entah dari kenaikan gaji, dapat bonus, atau mungkin bisnis kamu lebih oke lagi ke depannya ya. Atau mungkin juga kegembiraan dalam hal lain lah di sini. Keluarga, berita mengenai kelahiran, kesehatan membaik, sembuh dari sakit, atau apapun yang memang sudah kamu harapkan lama, sudah kamu perjuangkan, dan sekarang waktunya kamu mendapatkan apa yang sudah kamu perjuangkan sebelumnya. Dan ya, semoga aja di Desember nanti kamu akan melihatlah perubahannya, mungkin pelan-pelan tapi kamu akan merasakan kegembiraan tersebut gitu ya. Kemudian di sini ada gong juga menandakan ada sebuah event atau acara penting yang akan terjadi di Desember nanti. Bisa aja di sini kamulah orang yang akan menyelenggarakan acaranya. Misalnya mudah-mudahan ada lamaran, pesta pernikahan, atau selamatan rumah baru, kelahiran, dan yang seperti itu. Atau kamulah nanti yang akan menjadi tamunya. Ketika kamu menjadi tamu, otomatis kamu akan bertemu banyak orang kan ya. Semoga aja dari banyak orang itu akan ada orang-orang yang datang membawa kegembiraan tertentu lah, entah di sebagai pasangan, keuangan, atau ngajak bisnis yang seperti itu. Jadi jangan lewatkan acara penting ini. Atau ini memang karena akhir tahun ya, mungkin memang beberapa teman yang merayakan Natal, mungkin akan ada acara kumpul-kumpul keluarga. It's okay, walaupun ya itu mah tiap tahun kak ya. Siapa tahu di Natal tahun ini ada sesuatu yang berbeda, bikin kamu happy. Atau di acara tahun baru bertemu dengan teman-teman baru, atau mungkin dapat kenalan yang prospek buat jadi pasangan kamu. Jadi jangan ragu kalau misalnya ada acara berlangsung, terutama acara-acara yang memang kamu excited banget buat datang di sana. Kayak gitu ya teman-teman di sini. Kemudian ada cup. Kalau misalnya di sepanjang bulan ini atau mungkin di akhir tahun nanti kamu bertemu dengan seseorang, atau mungkin ini adalah orang terdekatnya kamu yang mungkin memberikan sebuah saran atau bahkan kritik dalam hal apapun, mungkin penampilan kamu, misalnya kok kayaknya kamu akhir-akhir ini mukanya kusam ya, gimana kalau perawatan misalnya, atau mungkin hal-hal lainnya lah. Jangan langsung diambil hati, bukan berarti orang ini ngebully kamu, atau mungkin ngebully fisik, ngebully pekerjaan, atau mungkin kondisi apapun. Tapi tarik nafas dulu, terus telaah diri kamu. Apakah iya wajah kamu kusam? Kenapa? Apakah kamu selama ini meninggalkan skincare kamu, atau mungkin jarang perawatan, atau mungkin teman kamu ada yang komplain, kok kayaknya badan kamu bau misalnya ya kamu telaah lah diri kamu, apakah memang kamu bau, apakah kamu nggak pakai deo, atau mungkin deodoran yang kamu pakai udah nggak cocok lagi di kulit kamu, atau mungkin hal-hal lain, misalnya di bidang pekerjaan, misalnya komplain kamu kok kerjaannya makin lama makin molor, makin nggak tepat waktu. Ya coba kamu telaah di diri kamu. Aku yakin orang-orang, terutama orang-orang yang kamu sayang ya, kalau ngasih kritik dan saran pasti tujuannya untuk membangun kamu lebih baik lagi. Maka berterima kasih, makasih ya udah ngasih kritik, makasih ya udah ngasih saran, aku akan telaah dulu gitu misalnya. Jadi jangan langsung marah-marah, flashback, atau mungkin recheck lagi apakah memang benar demikian. Kalau ada yang bisa diperbaiki, perbaiki gitu ya. Di sini ada kangguru. Mungkin sesuatu yang kamu rencanakan butuh perencanaan lebih matang. Jadi kalau kamu lagi ingin buka usaha, ingin jadian dengan seseorang, coba ditelaah lagi, kenali dia lebih dalam, kenali bisnis yang akan kamu geluti ini lebih dalam lagi, gali informasi lebih banyak. Atau mungkin kamu ingin investasi keuangan, investasi emas, coba dipelajari lebih dalam lagi.
Kalau sudah dipelajari teramat dalam dan kamu sudah yakin banget, silahkan. Tapi kalau ini sekedar ikut-ikutan aja, mohon dipelajari lebih dalam informasinya. Jangan sampai kamu menyesal gitu ya di sini. Tapi aku lihat buat teman-teman Taurus di sepanjang Desember nanti ya lebih banyak bahagianya, tapi juga sekali lagi kalau ada ngasih kritik jangan langsung marah dulu. Mungkin aja kritik ini berhubungan dengan rencana-rencana kamu ya, misalnya kamu yakin mau buka usaha di tempat itu, apakah tidak lebih baik begini begitu. Jadi coba ditelaah lagi lah, dan ini bisa dalam hal apapun, keuangan juga bisa. Nggak ada salahnya menerima masukan, terutama dari orang yang memang sayang sama kamu. Dan kakak lihat di sini ya beberapa hal yang berhubungan dengan kisah cinta kamu, baik untuk Taurus yang jomblo ataupun yang sudah punya pasangan. Di sini ada Wheel of Fortune, ada Temperance, kemudian ada Knight of Pentacles, lalu ada Seven of Cups. Teman-teman Taurus di sini di Desember, aminin ya, kelihatannya kamu akan sangat-sangat berbahagia. Baik kamu yang sudah punya pasangan atau masih jomblo, belum kelihatan orang yang datang, atau mungkin kamu lagi dekat dengan seseorang, yang pasti kamu happy di sini. Kalaupun kamu belum menemukan tanda-tanda orang yang datang, kamu happy dengan diri kamu. Kamu di sini tetap diminta untuk berbahagia, menikmati kesendirian kamu. Bukan berarti sendiri itu sedih ya. Kadang orang yang sudah punya pasangan pun ingin sekali berada di kondisinya kamu. Enaknya kamu masih jomblo, masih bisa kemana-mana, nggak perlu izin, nggak perlu ngurus rumah, nggak perlu bikin sarapan buat anak dulu misalnya. Jadi kamu nikmati segala momen yang memang kamu bisa nikmati. Even itu sendirian, nonton film, kuliner, atau kemana, atau mungkin kamu di sini waktunya kumpul lagi sama teman-teman kamu, sama keluarga kamu. Jangan jadikan alasan belum punya pacar atau belum punya pasangan sebagai alasan untuk bersedih. Dan buat teman-teman yang sudah sedang dekat dengan seseorang, semoga akan ada kabar baik, akan ada pertemuan. Dan buat kamu yang sudah punya pasangan, kelihatannya Desember nanti akan jadi momen yang menyenangkan sih. Aku lihat lebih banyak quality time sama pasangan kamu atau gebetan baru kamu ini. Dan happy sih, kebanyakan di sini akan ada banyak momen kebersamaan antara kamu dan dia, entah mungkin jalan-jalannya, liburannya, nonton film bareng, atau mungkin sekedar sore-sore ngobrol sambil makan gorengan sama dia gitu juga bisa. Happy sih at least di sini. Dan juga di sini ada Temperance ya buat teman-teman, terutama yang lagi sibuk banget sama pekerjaannya. Kamu diminta juga untuk menyeimbangkan waktu kamu untuk healing, untuk damai dengan kondisi kamu. Kelihatannya di sini ada beberapa yang sudah punya pasangan kamu, mungkin kamu bisa menyadari mereka komplain. Kenapa kamu kok selama ini atau mungkin akhir tahun ini makin sibuk ya? Kok kita makin jarang ketemu ya? Kok kayaknya komunikasi kita nggak selancar dulu ya? Maka coba ditelaah lagi, apakah benar demikian? Kalau memang iya dan pekerjaan kamu emang lagi banyak banget ya menjelang akhir tahun, kamu kasih pengertian ke pasangan kamu. Iya sayang, maaf ya, aku lagi dikejar deadline, aku lagi harus mengerjakan banyak proyek apa gitu di kantor, di bisnis aku, di kuliah aku misalnya. Jadi kasih pengertian ke dia. Dan pastikan juga kamu sesibuk apapun tetap ngasih perhatian lah ke dia. Ya di sini sesibuk-sibuknya mungkin ya di akhir pekan ketemuan sebentar, atau mungkin kalau nggak ada waktu buat ketemu, video call, menanyakan kabarnya dia, kegiatan dia, perasaan dia, apa aja yang sudah dia lalui gitu di kesibukannya, kayak gitulah di sini. Dan juga teman-teman, kalau misalnya di sini ada yang sudah atau dekat dengan seseorang, kamu diminta untuk mempertimbangkan kehadiran dia. Kenali dia lebih dalam sebelum nanti kamu akan memberikan jawaban iya pada lamarannya atau mungkin pada ajakannya untuk pacaran. Jadi pertimbangkan baik-baik dulu, terutama kalau kamu dan dia punya background yang beda, entah itu di agama, suku, pola pikir, status tuh macam-macam, status sosial, status pernikahan, status apapun lah. Jadi pertimbangkan matang-matang sebelum kamu mengambil sebuah keputusan besar. Entah itu ngajak pacaran, ngajak kamu nikah, ngelamar kamu, pikirkan baik-baik ya di sini. Dan aku lihat buat teman-teman yang jomblo nih, Taurus jomblo, aku lihat akan ada sih seseorang nih, kemungkinannya sudah menuju akan datang kepada kamu, yang mana dia di sini nggak sekedar menawarkan kisah-kisah cinta atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan asmara doang, tapi dia membawa sebuah komitmen yang sudah lama kamu tunggu-tunggu, yang sudah lama kamu nantikan.
Jadi dia di sini nggak sekedar datang buat main-main coba-coba aja, tapi emang udah ada pikiran dia serius sama kamu. Kemungkinan dia sudah settle ya, sudah oke lah, dia udah kerja, pendidikannya juga udah selesai, udah bagus gitu ya, udah kerja, punya penghasilan sendiri. Makanya dia mantap datang kepada kamu, mungkin ingin segera bertemu orang tua kamu juga untuk menyatakan keseriusan mengenai niatnya kepada kamu. Kalau kamu dan dia udah pacaran, mudah-mudahan dia akan semakin tergerak untuk membawa hubungan kamu dan dia pada komitmen yang lebih jelas ke depannya. Semoga di sini. Kalau dari segi usia masih muda sih ini, masih 20 sampai 30 tahunan ya. Orangnya nggak macem-macem, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, tapi emang serius sama kamu. Dan kalau kamu udah punya pasangan atau sudah menikah, aku lihat di Desember akan mantap-mantap aja, mantap-mantap. Maksudnya di sini akan lancar jalannya. Jadi kamu nikmatin aja prosesnya, nikmati kebersamaannya, jalan-jalannya seperti aku katakan tadi, pelan tapi pasti sih di sini. Aku lihat lebih banyak spending waktu yang berkualitas bersama. Gitu ya buat teman-teman. Makanya kalau sibuk dan masih ada jatah cuti yang bisa kamu ambil aja. Kelihatannya pasangan kamu lagi kangen banget sama kamu di sini ya. Kemudian di sini ada Seven of Cups. Banyak sekali harapan teman-teman baik yang sudah punya pasangan atau belum mengenai kisah cinta ini, atau mungkin kisah cinta yang sudah kamu harapkan ini. Apapun itu sebenarnya kamu bisa kok meraih ini semua, terutama kalau nanti kamu dan pasangan kamu ini punya pola pikir yang sama. Aku itu punya goal ini loh sayang ke depannya. Aku tuh pingin sekali nanti di usia sekian aku sudah bisa punya apa misalnya. Boleh aja sampaikan kepada dia. Siapa tahu pasangan kamu atau calon pasangan kamu bisa menjadi orang yang sedikit banyak mendorong kamu, nge-push kamu untuk meraih impian-impian kamu, atau mungkin impian bersama. Misalnya, aku sama pasangan aku punya rencana kak, pengen nikah di 2023 atau 2024, bisa aja, kenapa tidak? Walaupun mungkin orang lain melihatnya kayak, nggak mungkin impian kamu terkabul. Tapi selama kamu dan pasangan kamu bisa menjadi partner yang sama-sama optimis, mau ada actionnya ya, nggak cuma sekedar janji semata, bisa aja kok segala impian kamu atau impian bersama ini diwujudkan gitu loh ya. Tapi yang pasti jangan hanya bermimpi aja, harus ada actionnya, harus ada aksinya, harus ada pergerakannya. Pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting nggak stuck di tempat di situ aja. Pelan-pelan tapi setidaknya kamu semakin dekat dengan impian kamu, tidak berhenti di tempat. Apapun itu impian kamu bersama dengan pasangan atau calon pasangan kamu. Dan sekarang aku akan lihat dari perasaannya kepada kamu ya, baik yang udah jadian ataupun jomblo. Di sini aku ingin sekali bertemu kamu lagi secepatnya. Jadi di sini kalau teman-teman ada yang sedang LDR dengan pasangan kamu, atau mungkin gebetan kamu ini emang beda kota sama kamu, ingin sekali dia tuh segera ketemu, terutama mungkin di momen tahun baru yang gegap gempita, ingin ketemu, ingin ngobrol lebih dalam kayak gitu di sini. Makanya aku lihat ada pergerakan sih. Mudah-mudahan aja dia memang akan ada uangnya, ada kesempatannya, ada waktunya untuk bertemu dengan kamu. Jadi dia kangen banget sih di sini sama kamu. Kalau misalnya kamu dan dia ini sekota-sekota aja dan sering ketemu juga, mungkin di sini dia emang kangen banget quality time sama kamu. Mungkin kamunya sibuk sehingga walaupun sekota jarang ketemu. Maka sekali lagi coba luangkan waktu untuk lebih sering ngobrol sama dia. Ya, di sini buat teman-teman Taurus. Kemudian kamu mendapatkan aku. Nah, ini buat teman-teman Taurus khusus buat yang jomblo atau mungkin sedang dekat dengan seseorang. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baiknya kamu mendapatkan dia. Kayak ya udah, kamu suka sama aku kan, aku juga suka sama kamu, ya udah ayo kita jalan gitu di sini. Jadi sih kelihatannya hatinya dia dan hatinya kamu punya tujuan yang sama. Jadi mudah-mudahan aja sih di sini akan semakin lancar ya jalannya kamu bersama dengan dia, terutama kalau di masa pendekatan itu sudah banyak obrolan mengenai pola pikir, mengenai harapan-harapan kedepannya, sudah saling curhat, saling cerita. Dia yakin ya udah ayo kita mulai petualangan baru kita bersama-sama gitu. Mudah-mudahan ya, aminin, terutama buat yang jomblo gitu di sini. This is for the best. Mungkin kamu dan dia, baik yang udah punya pasangan atau mungkin lagi dekat dengan seseorang,
sudah menentukan sebuah kesepakatan. Kesepakatan itu macam-macam ya. Kesepakatan ya udah aku harus LDR dulu sementara, atau mungkin kesepakatan apapun lah di sini. Apapun itu yang terbaik buat kamu dan dia. Atau mungkin di sini kamunya ngasih pengertian ke dia, atau dia ngasih pengertian kepada kamu, maaf ya sayang, tahun baru nanti aku nggak bisa ketemu kamu, nggak bisa kumpul sama teman-teman dan keluarga kamu, karena maaf banget aku harus lembur. Justru aku tuh malah sibuk di malam tahun baru misalnya. Ya udah nggak apa-apa, izinkan dia. Karena kalau misalnya itu berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan dia, pada akhirnya ini untuk kebaikan kamu dan dia kok. Jadi itu. Dan ini bisa dalam hal apapun. Tadi itu cuma contoh. Mungkin kamu juga punya situasi dengan pasangan atau gebetan kamu pada sebuah situasi atau sebuah rumusan atau mungkin kesepakatan bersama yang mana itu memang yang terbaik buat kamu dan dia selagi menjalani hubungan ini, tapi juga tetap fokus pada apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas masing-masing. Gitu sih aku lihatnya ya. Kemudian di sini aku akan lihat juga dari malaikat penjaga kamu atau pesan semesta di sini ya. Kita akan lihat ada slot mengenai digital detox. Nah, teman-teman Taurus, kalau selama ini kamu menyadari bahwa waktu screening online kamu tuh panjang banget, atau mungkin kamu sangat-sangat tidak bisa lepas dari sosial media, boleh sih, silahkan aja, karena aku pun juga anaknya sosial media banget, tapi jangan sampai waktu kamu habis di sana aja, apalagi sampai kamu membanding-bandingkan hidup kamu dengan mereka di sosial media. Itu bisa merusak apa yang sudah kamu capai di sini. Maka pastikan segala impian yang kamu harapkan itu memang impian yang tulus dari hati kamu, bukan sekedar ikut-ikutan aja. Dan juga aku rasa dengan kamunya di sini mulai detox ya, mulai mengurang-ngurangi nih waktu kamu di sosial media, kamu akan lebih punya banyak waktu untuk merawat diri kamu, perhatian ke orang-orang yang kamu sayang, ke keluarga, pasangan kamu, pekerjaan kamu, pendidikan kamu, seperti itu. Dan terutama kalau misalnya di sini kamu seringkali merasa capek ya di sosial media. Kalau kamu happy dengan sosial media, kasih batas waktu, misalnya maksimal main TikTok sejam misalnya. Kalau udah ya udah, kamu fokus pada apa yang memang harus kamu kerjakan. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kesenangan dengan sosial media membuat kamu jadi lupa bersyukur pada apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini. Ya, jadi jangan sampai membebankan sesuatu ke diri kamu kalau hanya sekedar melihat kebahagiaan hidup orang lain dari sosial media. Gitu ya buat teman-teman di sini. Jadi nggak ada salahnya sekali waktu sehari bener-bener tanpa sosial media, beres-beres kamar, jalan-jalan kena matahari kulit kamu, kumpul-kumpul lagi sama teman-teman kamu, kayak gitulah di sini. Jadi menikmati dunia tanpa sosial media kadang itu sangat-sangat menyenangkan. Cobain deh gitu ya. Ada head hoc di sini, ada mengenai penerimaan. Kamu diminta untuk bangga sama diri kamu. Makanya di sini kamu juga diminta jangan terlalu sering membanding-bandingkan diri kamu atau kebahagiaan kamu dengan orang-orang lain di sosial media, karena aku yakin apa yang mereka tampilkan adalah apa yang memang ingin mereka tampilkan. Kebahagiaan, kegembiraan, romantisme dengan pasangan mereka. Bukan berarti kamu di sini harus sedih dengan kondisi kamu. Kamu bahagia aja dengan penampilan kamu, dengan segala pencapaian kamu. Nikmatin itu semua. Karena kalau misalnya kamu hanya melihat ke orang lain, sebanyak apapun yang kamu dapatkan itu nggak akan pernah cukup. Makanya bersyukur dengan apa yang kamu dapatkan. Entah itu keluarga yang sayang sama kamu, pasangan kamu sekarang, pekerjaan kamu, pendidikan kamu, kesehatan kamu. Nikmatin semuanya sebagai bentuk syukur gitu ya. Kemudian di sini aku akan lihat dari charm. Ini adalah unsur nama atau instansi yang bisa memberikan kabar gembira selama Desember nanti. Cukup banyak. Ada C, V, Z, K, R, S, G, Y, H, Z lagi, L, dan V lagi. Kemudian aku akan ambil dari zodiak. Ini kemungkinan orang-orang yang bisa membawa kabar gembira buat kamu. Jatuh. Ada Scorpio, Capricorn lagi, Libra, ada Aquarius, ada Gemini, Pisces, Cancer, dan juga Virgo. Jadi itu yang bisa aku lihat buat
teman-teman Taurus. Semoga ini bisa membuat kamu semakin bersemangat, semakin happy. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.